Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pagi tadi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mematikan kita. Karena itu ketika kita bangun tidur dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan aku, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya semua akan kembali. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas setelah kita bangun. Mungkin ada yang tadi malam sempat bertahajud, kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa melakukan secara berjamaah. Para jamaah sekalian, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar keridhaan di antara kalian. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa rizki kepada semua makhluknya. Bagi orang yang beriman, tentu untuk mendapatkan rizki itu dia harus melakukan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang batil. Karena itu di dalam surah An-Nisa tadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar dia meraih rezeki Allah itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Maka Allah larang, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil. Tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Salah satu cara yang diridhoi oleh Allah adalah melakukan bisnis, melakukan perniagaan, melakukan perdagangan yang rela sama rela, suka sama suka. Nah, karena itu para jamaah sekalian, bagi orang yang beriman, maka ini adalah satu perintah Allah yang tidak boleh diabaikan di dalam kehidupannya. Para jamaah sekalian, akan tetapi seringkali manusia itu
bersikap berlebihan. Kalau sudah berkaitan dengan rizki, maka orang itu akan, ya, kebanyakan dari mereka itu rakus, kebanyakan dari mereka itu tamak, kebanyakan dari mereka itu rela untuk meraih rizki itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak baik. Asal dirinya untung, maka itu dilakukan. Ya. Maka banyak di negeri kita ini, misalnya kasus-kasus seperti perampasan tanah, ya, kasus-kasus seperti penguasaan terhadap hal-hal yang sebetulnya tidak boleh dikuasai. Jadi Islam itu sudah membagi, sebetulnya membagi kepemilikan itu menjadi 3: kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Hal-hal yang menjadi kepemilikan negara atau barang-barang yang menjadi kepemilikan negara, maka tidak boleh sekelompok atau seseorang memilikinya. Demikian juga kalau barang-barang itu adalah milik umum, maka tidak boleh seorang pun yang memilikinya, meski negara sekalipun. Jadi negara tidak boleh memiliki barang-barang yang milik umum. Ya, demikian juga ketika Islam menetapkan ada barang-barang yang menjadi milik pribadi, maka orang lain tidak boleh memilikinya, atau negara sekalipun tidak boleh memilikinya. Jadi Islam itu sudah menentukan, ya, kepemilikan atau hak kepemilikan itu ada yang menjadi hak negara, ada yang menjadi hak umum, ada yang menjadi hak individu. Nah, hal-hal yang menjadi hak umum itu tidak boleh ada satu orang pun atau sekelompok orang yang menguasai. Ya, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Ya, seorang muslim itu berserikat di dalam 3 hal. Berserikat itu artinya sama-sama bisa menggunakan. Itu dalam 3 hal. Apa itu? Filma, fil kala, wana. Yaitu di dalam hal air, kemudian padang, ya, padang gembalaan atau padang yang luas, dan yang ketiga adalah anar, api. Ya. Air itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Misalnya ini ada danau atau laut, kemudian ada individu yang menguasai, itu tidak boleh. Nah, misalnya seperti pagar laut, misalnya. Ini dipagar kemudian dimiliki, ini tidak boleh di dalam Islam. Kenapa tidak boleh? Karena tadi itu setiap manusia itu berhak atas air itu dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi saya, panjenengan, dan lain-lain ini itu berhak atas laut itu. Ya, maka semua orang boleh mancing di laut. Semua orang boleh mencari ikan di laut, tapi tidak boleh menguasai laut. Karena ini adalah barang umum. Ya. Negara pun itu tidak boleh menguasai. Negara itu hanya boleh mengelola laut, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Karena itu bukan milik negara. Apalagi misalnya hutan. Hutan itu adalah milik umum. Ya, maka saya, panjenengan boleh mengambil, ya, sesuatu dari hutan,
apa mengambil buahnya, apakah mengambil kayunya, boleh. Yang tidak boleh adalah menguasai hutan. Ya, berapa banyak hutan di negeri kita ini dikuasai oleh seseorang ya atas nama perusahaan atau oleh sekelompok orang. Nah, ini yang tidak boleh, penguasaan terhadap kepemilikan umum. Ini di dalam Islam sama sekali dilarang. Semua orang boleh mengambil, tetapi tidak boleh menguasai. Kalau sudah menguasai, apalagi mengeksploitasi, itu jelas-jelas itu melanggar tadi hadis Nabi itu. Ya. Maka itu menjadi kepemilikan umum. Ya. Contoh lagi kepemilikan umum apa? Misalnya tambang. Tambang ini adalah kepemilikan umum. Setiap orang boleh menambang, tetapi tidak boleh menguasai tambang. Ya, penguasaan terhadap tambang itu tidak boleh, dilarang tadi itu. Ya, maka tidak boleh ada seseorang atau sekelompok orang itu yang menguasai tambang. Kalau menambang boleh. Pak Yono misalnya mau nambang emas, ya. Kalau seseorang itu kan nambang emas itu kan hanya untuk keperluan hidupnya. Ya. Ya dia dapat kemudian dia jual untuk makan sedikit. Tapi kalau sudah dikuasai, ya misalnya area ini dikuasai, ya. Kemudian orang lain tidak boleh mengambil. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, termasuk negara pun tidak boleh. Negara hanya boleh mengelola. Tambang itu mengelola, tidak boleh mencari untung dari tambang atau mencari untung dari laut. Negara itu, ya, yang bisa mengelola, misalnya mencari ikan, kemudian diekspor misalnya, ya, hasilnya dikembalikan kepada rakyat karena itu milik umum. Ya, milik umum. Nah, kepemilikan negara beda lagi. Kepemilikan negara itu beda, ya. Ada beberapa barang, ya, atau benda yang itu menjadi milik negara. Nah, itu tentu negara bisa menggunakan. Kemudian yang ketiga, para jemaah, adalah kepemilikan pribadi. Nah, kepemilikan pribadi ini sama, tidak boleh ada orang lain yang memiliki atau yang mau memiliki, ya. Jadi kalau ada orang yang ingin merebut, ya, barang milik pribadi, nah itu jangan diserahkan. Ya, jadi ada hadis Nabi itu, satu ketika ada seorang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang datang kemudian merebut hartaku? Kata Nabi, pertahankan, jangan diberikan. Ya, suruh pertahankan, jangan diberikan. Bagaimana kalau dia ingin membunuhku? Ada orang datang mau merampas harta kita, kita pertahankan. Gimana kalau dia menyerang atau ingin membunuhku, kata orang tadi. Kata Nabi, lawan dia. Ya, itu harta apa saja, sandal saja, ya. Sandal saja, kalau ada orang yang mau merampas sandal kita, harus kita pertahankan. Apalagi tanah. Nah, Anda lihat di kasus-kasus baru-baru ini, tanah Rempang, itu dirampas, itu direbut oleh perusahaan. Ini jangan dibiarkan, harus dipertahankan. Ya, jangankan tanah, sandal saja harus dipertahankan. Ya.
Bagaimana kalau dia membunuhku, kata seorang yang bertanya kepada Nabi itu, maka engkau syahid, kata Nabi. Engkau syahid. Bagaimana kalau aku membunuhnya, engkau mendapat pahala syahid dan kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita bisa membunuhnya, maka dia ada di neraka. Nah, itu katanya Nabi di dalam satu hadis. Nah, ternyata ada kenyataannya itu. Ya. Di dalam satu riwayat, satu kisah, ada seorang wanita itu yang pernah diganggu kehormatannya oleh seseorang. Jadi seorang wanita ini kerjanya di hutan, mencari sesuatu di hutan. Kemudian ada orang yang mau mengganggu kehormatannya. Apa yang dilakukan oleh si wanita ini? Wanita ini mengambil batu, kemudian dilemparkan atau dipukulkan kepada seseorang itu. Kemudian orang ini mati. Yang mau mengganggu ini mati. Maka kisah itu kemudian dibawalah ke sahabat Umar bin Khattab. Waktu itu beliau menjadi khalifah. Umar bin Khattab tidak menghukum si wanita ini, ya, tetapi membebaskan dia. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatannya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan Allah telah membunuh laki-laki yang berusaha untuk merenggut kehormatan wanita ini. Jadi itu yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, membebaskan orang yang diganggu kehormatannya atau ingin dirampas hartanya itu, ya, maka tidak ada sesuatu pun atas dirinya atau tidak ada dosa atas dirinya. Nah, tidak ada dosa atas dirinya, ya. Maka Bapak sekalian, kita harus ingat ada di surat Asy-Syura, ya, ada di surat Asy-Syura ayat 42. Allah berfirman, wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Akan tetapi sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satupun alasan untuk menyalahkan mereka, kata Allah di dalam surat Asy-Syura 42. Jadi orang yang membela kehormatannya, membela hartanya, ya, dia berhasil untuk melukai atau membunuh orang yang akan merampas hartanya, maka mereka tidak berdosa dan tidak ada alasan untuk menghukum mereka. Kenapa? Karena mereka membela diri, membela kehormatan. Nah, karena itu, jamaah sekalian, apapun yang terjadi, maka kalau kita dirampas harta kita oleh seseorang, maka kita wajib membela diri. Nah, jangan diserahkan harta kita. Ada satu ketika itu, kalau di Jakarta itu, preman, ya. Nah, preman itu, ya, itu kan sering malak. Dan biasanya orang di bis itu takut itu. Apalagi kalau bis kota di sana itu, ya. Karena premannya tidak satu biasanya. Ya, bisa sampai 5. Satu ketika itu pernah ada satu orang itu yang berani melawan preman itu di bis itu. Jadi ketika dia ditodong itu, maka dia melawan. Dan ternyata yang lain itu tidak berani. Ketika ada yang melawan, itu yang lain, teman-temannya tidak berani. Ya, teman-temannya tidak berani. Nah, itu harus tidak boleh diserahkan. Ya, kecuali kalau kita dicopet. Saya itu pernah di bis itu ke Surabaya pagi sebelum subuh. Itu disobek itu, celana itu disobek dan saya tidak terasa karena tidur. Setelah orangnya turun, yang nyopek itu
orang di belakang itu bertanya, Pak, tidak apa-apa Pak? Loh, apanya tidak apa-apa? Tadi itu sampai digarap itu, mana orangnya? Sudah turun Pak. Waduh, kalau ngomong dari tadi kan ya bisa tidak tahu apa yang terjadi ya. Itu celana saya sobek begitu Pak, dan itu tidak terasa ya. Orang-orang itu tahu itu. Yang berangkat yang kanan itu tahu itu ya. Tapi tidak berani bilang, tidak berani menegur ya, karena memang tahu. Nah, hal-hal seperti itu di dalam Islam itu wajib hukumnya kita itu membela harta kita ya. Jangan sampai kita menyerahkan kepada orang yang ingin merampas harta kita. Nah, apalagi tanah ya. Nah, akhir-akhir ini ada kasus Rempang, ada kasus apa itu yang di sana, pagar laut itu, rentetannya pagar laut ya. Itu tanah orang dikurung kemudian ya, tanpa di ya sungai dikurung dan lain sebagainya. Itu harus dipertahankan ya. Dan harus ada upaya untuk membantu masyarakat itu ya, untuk meraih kembali harta miliknya. Kalau yang lain itu membiarkan, maka si perampas ini akan terus ya merampas tanah-tanah itu. Dan ini merupakan apa? Kepemilikan umum tadi kan, laut dipagari ya, itu sudah tidak benar ya menurut pandangan Islam. Ya, kemudian yang tanah-tanah ini kepemilikan individu. Ini juga tidak boleh dirampas oleh orang lain. Ya, atau sekelompok orang dirampas oleh perusahaan misalnya, ini juga tidak boleh. Maka itu harus diadakan pembelaan. Ya, kemarin sudah banyak yang membela. Ada dari Muhammadiyah membela, ada dari sosial apa itu ya, hukum itu juga membela. Maka seharusnya seperti itu yang dilakukan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, nah ini luar biasa. Semuanya nanti akan melakukan itu perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan asing. Ya, nah ini kan sudah luar biasa ya. Jadi kasus-kasus yang itu terjadi ya. Padahal kalau kita lihat itu semuanya sudah diatur oleh Islam supaya seseorang itu tidak menganiaya orang lain. Ya, tidak menganiaya. Yang merampas harta termasuk menganiaya. Jadi para jamaah sekalian, mari kita melihat bagaimana solusi itu dalam perspektif Islam. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya di dalam Islam. Bahkan tadi itu pembagian Islam terhadap kepemilikan itu sebetulnya memperjelas ya, supaya satu kelompok itu tidak menindas yang lain. Seseorang tidak menindas sesamanya. Yang kuat tidak menindas yang miskin, yang lemah ya, itu sudah diatur di dalam Islam. Dan negara itu wajib mengelola itu. Mana yang milik negara, mana yang milik umum, mana yang milik pribadi. Tidak membiarkan ya, tidak membiarkan ya, rakyatnya bersengketa, negaranya menengahi ya, padahal rakyatnya bersengketa. Nah itu harus diselesaikan sebetulnya oleh negara, tidak boleh dibiarkan. Nah, ini yang terjadi pada jamaah sekalian. Maka banyak peringatan ya, banyak peringatan dalam Islam itu ya, janganlah kita itu mencari rezeki dari jalan yang batil. Diingatkan oleh Allah, carilah harta itu dengan cara yang hak. Merampas ya, mengaku milik orang itu merampas hak. Maka itu ada cara-cara yang batil. Termasuk tanah ya, tanah-tanah itu sering kan ada kasus-kasus itu melebihkan ukuran, melebihkan ukuran. Ya, tanahnya diukur ya, tiba-tiba ya ukurannya bertambah.
Ada saya punya kenalan itu, dia punya tanah di desa itu. Tanahnya itu semakin hari berkurang. Itu tanah sawah padahal. Jadi apa itu? Galengan itu kalau di sawah itu bisa pindah. Galengan itu bisa pindah. Jadi tanahnya itu kalau diukur itu tidak sesuai dengan sertifikatnya. Jadi berkurang. Jadi galengan itu bisa pindah. Nah, berarti ada apa? Ada pihak yang melebihkan tanahnya. Kalau ada pihak yang melebihkan tanahnya, maka yang lain akan terkurangi luas tanahnya. Nah, ini merampas hak. Nah, yang begini-begini ini banyak kalau dalam kasus itu ya. Tapi yang luar biasa ini memang pemburukan tanah milik orang dalam skala yang sangat luas. Nah, ini adalah kemungkaran ya, maka harus dilawan kemungkaran itu. Nah, karena itu ya banyak pihak yang kemudian berupaya untuk membela saudara kita yang ada di mana? Di Banten ya. Di Banten ya. Itu yang seharusnya seperti itu. Seharusnya negara yang hadir. Bukan orang per orang, bukan ormas yang harus maju, tapi yang menyelesaikan harusnya negara. Orang-orang saudara kita di Rempang itu kasihan Pak. Ya, yang dulu dia punya tanah, punya rumah, sekarang tidak punya. Kasus Rempang digusur itu, suruh pindah. Ya, padahal itu, iya. Jadi ada yang memang menjual, tapi terpaksa. Ya, gimana lagi? Walaupun dengan harga yang murah, dia harus pergi. Ada sebagian yang tidak dibayar, malah disuruh pergi. Nah, ini kalau dibiarkan terus, maka ya orang-orang yang mengambil ya, mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak benar ini akan merajalela. Kalau yang benar ini kemudian ngalah, ya, maka mereka juga akan semakin hari semakin besar dan semakin hari mereka akan melakukan perampasan itu. Ya, maka ini kita harus tahu ya bahwa sebenarnya Islam itu mengatur. Bukan hanya ngatur ibadah saja. Ya, bukan hanya ngatur ibadah. Di dalam Quran itu ayat-ayat ibadah itu hanya 10%. Selebihnya itu ayat-ayat tentang muamalat. Ya, muamalat. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ya berdagang, ya bisnis, mencari rezeki, bekerja, bahkan ada ayat-ayat tentang bagaimana mengelola masyarakat. Ya, itu semua adalah yang berkenaan dengan muamalah. Maka itu harus tahu. Ya, karena itu jemaah ini kalau kita seorang mukmin harus melihat sesuatu itu dari perspektif bagaimana agama itu melihat, ya, bagaimana agama itu mengatur. Maka kalau itu yang dilakukan, insya Allah itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah, bukan sebatas sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan pengetahuan kita, tidak. Tapi semuanya kita rujuk dalam perspektif Islam, perspektif agama. Nah, jadi luar biasa kalau kita melihat itu, Allah itu sudah mengatur semuanya. Kalau itu dijalankan, insya Allah tenang, masyarakatnya tenang, tentrem, tidak ada sengketa. Kalaupun ada sengketa, bisa diselesaikan karena sudah jelas. Ya, mungkin tidak mungkin kalau tidak ada sengketa sama sekali. Jadi kalaupun ada sengketa, maka akan jelas diputuskan berdasarkan porsinya, berdasarkan kedudukannya. Tadi itu kalau masalah tanah ada sengketa, ya diperjelas saja. Ya, mana yang menjadi haknya, maka itu yang harus kecuali, nah ini
dikatakan di dalam Islam itu ada yang namanya Ihya'ul Mawad. Dalam fikih itu ada Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah mati. Saya pernah dulu ke Tanggul Atas itu. Mana itu? Selandia Baru. Ya, ke Tanggul Atas itu perkebunan. Itu ada orang-orang Tanggul itu yang memanfaatkan tanah hutan di atas. Memanfaatkan tanah itu. Ya. Kalau itu hanya sekedar dia bercocok tanam untuk menghidupi dirinya, itu sebetulnya ya dia hadiah. Karena itu tidak ya tanah hutan ya. Tapi kan hutan itu milik kalau di sekarang itu kan hutan itu milik negara. Ya. Padahal tanah hutan itu sebetulnya kalau dalam Islam itu milik umum. Karena hutan itu sekarang milik negara dalam ini ya, maka orang-orang yang mengambil di hutan itu dikasuskan. Jadi sebagian itu ada yang ditahan. Kan kasihan ya. Dia itu tidak ada pekerjaan lain, dia ke hutan, ya, buka itu tanam cabai di hutan itu. Nah itu ketemu dia diproses, akhirnya masuk penjara. Ya, kan kasihan. Padahal itu hak rakyat, hak rakyat. Nah, jadi itu yang tidak jelas, yang seperti ini tidak jelas. Akhirnya masyarakat tidak ada yang membela, ya. Akhirnya kasus, ya. Nah itu kalau sekedar menghidupi dirinya, itu sebetulnya yaitu haknya, tidak apa-apa. Ya, jadi termasuk Ihya'ul Mawad, tanah yang tidak tergarap, nah kemudian dihidupkan, ya, ditanami, dikelola, maka menjadi hak dia. Ya, asalkan dia tidak ada yang memiliki, ya, tidak ada yang memiliki. Tapi kalau sekarang kan ada yang memiliki, ya, yang memiliki negara atau kalau di Panti itu apa? PTP yang milik Pemda itu apa? PDP. PDP, milik PDP. PDP itu kan perusahaan daerah. Perusahaan daerah. Nah, karena ada yang memiliki, orang-orang yang mengambil hasil hutan itu ya ditangkap. Ditangkap kemudian di penjara. Ini kasihan. Nah, ini kalau tidak jelas ya, kepemilikan, mana kepemilikan negara, mana kepemilikan umum, mana kepemilikan pribadi. Maka itu menjadi kasus-kasus yang kasihan. Orang-orang yang mau menghidupkan tanah ini menjadi kena kasus. Padahal itu sebenarnya tanah yang tidak tergarap. Ya, kalau dalam Islam, siapa yang memagari tanah yang tidak tergarap, yang itu tidak ada yang punya, itu menjadi miliknya. Kalau misalnya ada hutan tuh, kemudian dia menghidupkan itu ditanami, itu yang menjadi milik dia. Sakwati, seberapa dia mengelola tanah itu atau mengolah tanah itu menjadi miliknya. Jadi sebetulnya itu konsep Ihya'ul Mawad di dalam Islam, ya, ada itu. Tapi sekarang itu menjadi repot. Kalau mau menghidupkan tanah ya seperti itu kasusnya. Ini jangan-jangan nanti di penjara. Penjara karena semuanya itu adalah milik negara. Nah, ini repot, menjadi tidak bisa. Ya. Orang mengelola hutan menjadi takut, ya, takut di penjara. Orang mengelola tanah yang tidak terurus menjadi takut. Padahal itu banyak itu. Di kota ini saja banyak tanah-tanah yang tidak terurus. Ya. Yang saya tahu dulu itu hotel di Kalimata itu kayak hotel apa ya? Hotel apa yang sebelah kanan itu Pak? Royal. Itu kan di belakangnya itu kan Padepokan Taman Suci. Itu saya dulu sering ke situ karena membersamai bapak itu bangun Padepokan Taman Suci itu. Itu saya tanya itu.
ini tanahnya siapa ini? Sebegitu luas sampai ke jalan. Orang-orang situ itu mengatakan ini tanah ini tidak ada yang memiliki. Ya, kok tahu-tahu dibuat hotel. Nah itu sebenarnya tanahnya nggak urus. Dan Pemda itu dulu zamannya siapa ya? Saya mendapatkan informasi itu. Lupa saya zamannya asisten bupatinya siapa itu, saya dapat informasi dari beliau itu banyak itu tanah milik Pemda itu yang tidak diurus. Jadi terbengkalai begitu, tidak tahu mau dibuat apa, tapi itu miliknya Pemda, tanahnya Pemda. Nah ini kalau di dalam Islam itu bisa diberikan ke orang yang mampu mengolah, jadi tidak terbengkalai tanah itu. Nah itulah konsep Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati. Jadi tidak ada tanah-tanah yang terbengkalai itu. Jadi sekarang banyak yang terbengkalai, padahal orang-orang banyak yang butuh tanah untuk sekedar menghidupi dirinya. Nah, jadi itu hal-hal yang bagaimana kelebihan Islam ini di dalam mengatur harta, mengatur masyarakat dan menyelesaikan konflik. Ini Islam itu betul-betul satu agama yang lengkap, yang sempurna. Kalau itu dijalankan, ya. Karena itu tidak dijalankan, maka ya banyak hal-hal yang kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Saya kira ini untuk sementara ya, beberapa hal bagaimana kita menjaga harta milik pribadi itu ada satu kewajiban di dalam agama. Maka jangan serahkan ya berapapun ya kepada orang-orang yang mau merampas harta kita. Ya, walaupun harta kita itu kecil misalnya, ya, maka jangan menyerahkan harta kepada orang yang akan merampas harta milik kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.